Ya, teman-teman kita mulai lagi ya. Kita baca komentar dulu ya dari Bro Onde Onde ya. Kalau FCA kelas 1 di bawah 50 harus berada di 50 selama 3 bulan baru keluar FCA ya kan. Tapi itu sih jatah kenapa yang baru beberapa hari doang langsung keluar FCA. Gimana peraturan bursa. Nah, itu teman-teman ya. Saya bilang dari dulu peraturan bursa itu ambigu. Jadi yang memberikan hak teman-teman ya untuk keluar FCA itu emang khusus BI doang ya. Saya bilang kenapa ambigu, jadi berdasarkan kemauan dia aja teman-teman ya. Kalau kata dia harus keluar dengan bla 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 bisa jadi keluar gitu kan. Makanya ada beberapa emiten ya model GIAA kan tidak keluar FCA karena dia emitennya equity-nya negatif gitu ya. Tapi dalam kasus Jata saya pikir kita harus cari jalan keluar teman-teman ya. Apakah karena dia itu kemarin waktu kena FCA itu bagian dividen? Nah itu teman-teman ya. Di jajah sini kan di bagian dividen di sini nih teman-teman ya, di harga berapa nih? Ketika di harga 11 perak. Nah, bisa jadi alasannya ini teman, karena dalam peraturan bursa pun dia akan kena batal harga, kena FCA ketika pembagian dividen. Contohnya 50 nih ya, contohnya 50 ya. Karena peraturan bursa kadang-kadang gimana gitu teman-teman ya. Jadi pas dia di 50 harusnya kena FCA karena transaksinya kurang daripada 0,5 miliar sama 10.000 lot selama 3 bulan. Tetapi pas di titik 3 hari atau 1 hari lagi mau di FCA kan tiba-tiba ada pengumuman bagian dividen teman-teman ya. Maka tidak terjadilah dividen, maka tidak terjadilah FCA begitu teman. Jadi terkadang inilah yang menyelamatkan teman-teman ya. Dividen lah yang menyelamatkan. Coba cek Jata ini apakah akan bagian dividen atau tidak. Karena ini apakah karena itu gitu teman-teman. Jadi dia pas di angka 50 langsung keluar daripada FCA ya, bisa jadi seperti itu atau dari hal lain dan sebagainya gitu kan. Nah, dividen itu mana dividen? Nah, dividen. Nah, cuma 1 kali doang kan tanggal berapa? Tanggal 28 ya. Sini nih. Ya, ketika di sini kan tanggal 28 kan. Tanggal 02 Juni kan. Nah, tanggal 02 Juni. Nah, di sini akhirnya kan tanggal 2 Juni gitu kan. Bisa jadi karena itu teman-teman ya. Jadi bagian dividen di harga di bawah 50, jadi pas ke 50 harusnya sih pasti 50 atau enggak 5 berapa nih? Di angka 55 gitu kan ya. Dia harusnya di sini pas pas dia keluar daripada 50 langsung bebas daripada FCA teman-teman ya. Bisa jadi karena ini teman-teman, bisa jadi karena ini pembagian dividen ya. Nanti kita ini menjadi studi kasus teman-teman ya. Bagian dividen keluar FCA tanggal 25 ya. Nah, di sini kan di 58 ya. Apa di angka 23-nya? FCA di sini. Ntar aja lah teman-teman ya. Tanggal 25 sih di tanggal saya teman-teman. Di sini nih, keluar FCA itu di sini. Jadi dia masih FCA. Mungkin konfirmasi dulu ya, 2 kali konfirmasi kali ya. Baru 2 keluar FCA. Jadi kita ini menjadi catatan juga buat kita teman-teman. Nanti kalau ada emiten yang bagi dividen ketika FCA, nah ini menjadi catatan ya. Jata menjadi catatan buat kita semua teman-teman ya. Karena secara normalnya harusnya FCA kelas 1 itu lepas setelah 3 bulan atau kurang ataupun lebih ya. Biasanya ada masalah tuh teman-teman ya. Di hari yang sama biasanya terjadilah pelepasan FCA gitu ya. Nah begitu teman-teman ya, saya bilang ambigu lah peraturannya, harusnya diperjelas lagi teman-teman ya. Mungkin kita cari berita dulu teman-teman atau cari informasi kenapa si Jata ini keluar daripada FCA. Saya pikir karena dividen yang di sini teman-teman ya, kalau di sini kan tidak mungkin ya kan pengembangan, nggak mungkin dikasih harga 11 perak gitu kan dibebas FCA ya, karena kalau di harga 11 kan masih milik akselerasi, makanya ketika di pas 50 ke atas langsung dibebaskan dari FCA, bisa jadi seperti itu gitu kan. Karena berdasarkan peraturan bursa itu ketika bagian dividen itu akan terlepas daripada, bukan terlepas, dia akan membatalkan FCA. Berarti kalau membatalkan FCA secara keseluruhan, ketika dia bagian dividen kata FCA harusnya lolos teman-teman dari FCA gitu. Makanya tidak lama daripada angka 51 langsung mungkin 2 hari buat konfirmasi, maka terjadilah pelepasan daripada FCA.
Itu adalah strategi kayak teman-teman ya, strategi pada senjata gitu kan ya. Nanti ini menjadi tolak ukur buat kita semua teman-teman ya. Menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ketika nanti ada emiten yang seperti ini lagi, langsung teman-teman nih langsung pas saya percaya nih setelah konfirmasi 2 sampai 3 hari. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, tandain aja teman-teman ya emiten-emiten yang bagi dividen ketika dia lagi FCA teman-teman ya. Oke, nanti kita cari informasinya, mudah-mudahan saya bisa memberikan informasi yang tepat buat teman-teman ya. Lanjut, makasih ya bro atas komentarnya, menjadi wawasan buat kita semua. JSMR ya, JSMR. JSMR kita catat dulu ya, JSMR ya. Terus di ASII kita catat dulu. Selamat malam, saya mau tanya bagaimana cara menampilkan broker summary di sisi chat seperti tampilan membahas saham-saham kita nih, begini nih. Nah, ini kan ada di sini teman-teman nih, namanya bandar detektor ya. Jadi kan broker kan? Nah, teman-teman ya. Di sini nih. Nah, ini bandar detektor teman-teman. Kalau di PC ada teman-teman, kalau di PC ada. Tinggal pijit aja hilang teman-teman ya. Nah, ya. Ini bandar detektor terjadi seperti ini. Nanti bisa diotak-atik lah di sininya teman-teman ya. Oke, sip ya, sudah dibahas ya cara menampilkan broker summary di pinggir seperti ini. Tinggal pijit ini ya, bandar detektor. Oke, sip ya. Terus dari Bro Muhammad Nabil ya, bahas makasih sudah membahas MFP. Oh ya, sama-sama bro ya, mudah-mudahan membawa manfaat ya. Nitip baik sudah masuk FUTR. Kira-kira susun berapa lama nanti kita bahas ya. FUTR baru kemarin diakumulasi sama Poren ya. Sekarang udah kena suspend lagi teman-teman ya. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang memberikan komentar juga sangat luar biasa. Yang memberikan subscribe juga luar biasa dari awal sampai akhir ya, sampai sekarang. Terima kasih sekali teman-teman ya. Tanpa dukungan teman-teman, video-video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten yang saya bahas adalah milik teman-teman sendiri. Adapun yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan tidak lupa ya kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan berupa super thank ya, terima kasih. Mudah-mudahan supaya teman-teman diberikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Oke, teman-teman ya. Ini udah dibahas ya Ahab ya. Oh, jangan-jangan yang ini. Sebentar. Kita bahas berarti FOLK ya. Ya, teman-teman terima kasih ya. Mudah-mudahan teman-teman yang telah memberikan super tank dikalikan 70 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Baik, kita langsung bahas saja. Ada POLK teman-teman ya. POLK. FOLK bukan PF ya. Orang Sunda nggak bisa bilang F. Nah, FOLK. Nah, FOLK itu adalah emiten yang selesai penelitian ya. Iya, teman-teman ya. Ini harus kalau kemarin saya bahasnya sini teman sudah selesai penelitian nih. Ini adalah emiten yang masuk ke penelitian yang dijatuhkan ketika IPO, teman. Nah, masuknya gini, down IPO di bawah tahun 2024. Saya akan bikin channel tahun 2024, teman-teman ya. Jadi baru berjalan satu tahun ya 2025 ya. 2025 kan baru satu tahun teman-teman ya. Kurang lebih satu tahun lah bulan Mei ya. Hari HUT-nya itu bulan Mei teman-teman ya. Nah ini adalah emiten yang dilongsorkan teman-teman ya. Dan menjadi salah satu penelitian update saham ID. Jadi teman-teman carilah emiten-emiten yang dilongsorkan 2 tahun yang lalu nih. Masih banyak sisa-sisa yang belum di-up teman-teman ya. IPA sudah, apalagi ya yang sudah TKOKA sudah kemarin ya. Terus GTSI juga sudah. Nah satu lagi sebenarnya POK. POK itu sudah sampai teman-teman ya. Dia sudah sampai ke harga target utamanya. Harusnya selesai teman-teman ya. Harusnya kemarin pas di harga sini nih pas hijau nih. Harusnya saya buru-buru rekam gitu teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa kita ini dulu teman, kita bahas lagi ya. Karena masih ada kesempatan tercapai, berarti masih di situ ya, masih tercapai.
Jadi ada beberapa emiten yang masih dalam tahap penelitian terus teman-teman ya. Dan tahun 2024 pun yang sudah di-up itu ada beberapa juga teman-teman ya. Kalau yang di bawah tahun 2024 teman-teman ya, saya tidak mengkategorikan ya. Hanya tahun 2024 aja yang saya kategorikan, yaitu ada kategori pertama, dia dijatuhkan ke 50, yang kedua hanya dijatuhkan aja, tidak menyentuh 50. Teman-teman, jadi pas dia listing langsung dijatuhkan, tapi tidak menyentuh 50 untuk tahun 2024 ya. Untuk tahun 2025, karena waktu itu kasus ada yang ketemu, siapa namanya ya, yang peneliti, bukan peneliti, bagian analis ya, bagian analisnya itu terjerat kasus korupsi kan. Maka saya bilang ya udahlah, berarti yang tahun 2025 sudah mulai dipilih-pilih tuh ya. Maka saya langsung aja satuin semuanya antara yang 50 sama yang tidak dijatuhkan ke 50 di tahun 2025 itu saya satukan ya. Seperti halnya tahun 2024 teman-teman. Nah ini IPO 2005 yang dijatuhkan tuh ya. Nah kalau ini sama-sama dijatuhkan juga teman-teman ya. Kalau yang tahun 2024 ada dua nih, ada penelitian saham IPO tahun 2024 nih saham IPO tahun 2024 50 ya nih yang di 50-kan teman-teman ya. Ini semuanya sudah di-up kecuali si asli ini. Ini si asli kenapa dia di apa di 50-kan belum up juga karena apa? Ini emitennya bermasalah. Dia tidak mau laporan keuangan ya. Nah, satu lagi tahun 2024 itu yang tidak dijatuhkan ke 50 teman-teman. Jadi masih di atas 60, 70 teman-teman. Ini belum ya. Artinya ada beberapa emiten yang baru kembali teman-teman. Kalau nggak dos aja yang baru kembali dari apa namanya dari harga listingnya teman-teman. Oke, kita kembali ke FOLK teman-teman ya. Nanti saya ingin ngebahas ini lagi sama teman-teman, nanti saya cari waktu dulu ya. Mungkin secara TA aja ya. Karena secara TA itu sangat memungkinkan untuk ngebahas emiten yang dijatuhkan. Oke, kita kembali lagi ke VOLK teman-teman ya. Oke, VOLK ini harusnya selesai teman-teman, target saya sudah selesai di sini ya. Cuman karena disedaukan, akhirnya saya menyatakan diri akan dibahas lagi teman-teman ya. Harusnya saya istirahat dulu teman untuk ngebahas FOLK gitu ya. Nah ini adalah tanda kenaikannya di angka 126 ya. Terus tanda penurunannya saya bikin di sini teman-teman. Ada tanda penurunan gap teman-teman di angka 99 ya. Nah kalau 99-nya kesentuh itu masih posisi aman ya. Tapi yang paling aman sebenarnya dia kan ada kena agak tinggi dikit di sini nih. Jangan sampai jebol area kena ini nih. Mungkin di angka 106 teman-teman kalau jatuh ke sini masih aman banget ya. Kalau ini amannya aman-aman ya. Kalau ini aman banget di sini nih. Jadi kalaupun jatuh ke 107 pun masih posisi aman. Yang hati-hati itu ketika sudah jatuh ke sini tidak mampu lagi kembali lagi sampai garda terakhir di sini MA20 ya. Kalau sudah lewat 20 ya waspadalah teman. Ini supportnya ya kalau ke jebol support ya otomatis turun lah teman-teman ya. Kalau jebol ya kalau ditahan mah bagus, masih bagus, masih bisa mantul teman-teman. Yang penting ketika emiten itu MA10, MA20 masih menuju ke atas dan belum tersentuh sama si candle masih potensi kenaikan. Ya, teman-teman ya. Oke, secara teori harus sudah tersentuh ya, cuman karena disedaukan akhirnya dia diturunkan kembali tapi dia meninggalkan jejak kenaikan. Dan ya. Perhatikan si bandar lokalnya masih ada di dalam. Bandar foreign juga masih ada di dalam. Hanya ada pembuangan di tanggal 26 sama di tanggal 25 ya. Bandar lokal ngebuang sedikit, bandar foreign pun ngejual sedikit. Artinya ini lagi koreksi teman-teman ya. Bagus juga sih teman-teman ya dia kalau koreksi coba kenaikan berapa persen. Baru 56 ya dari sini ya, harusnya sih bisa dilangsungin gitu ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Ada potensi kenaikan yang harganya lebih lagi teman-teman ya. Si si FOLK ini ya. Dia cenderung akan naik lagi karena ini belum pernah menyentuh harga atap. Ini 0.0 berarti EPS-nya negatif, teman-teman. Biasanya EPS-nya negatif ya. Jadi jangan menghitung keuangan dulu ya, jangan menghitung laporan keuangan karena ini selama 3 tahun kalau belum kembali ke harga listingnya itu masih milik bandar. Ini tenang aja teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru mau masuk, harap hati-hati ini sudah tinggi harganya. Kenapa tinggi? Karena sudah dari tengah ke atas ya. Setiap emiten yang tengah ke atas itu harganya tinggi. Saya bilang udah harga sudah mahal. Jadi teman-teman beli di harga mahal. Tapi kalau untuk scalping ya silahkan aja masih ada potensi kenaikan ke level 134 ya. Kalau dalam beberapa hari ini tidak sampai ke sini juga,
waspadalah turun teman-teman. Tapi saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Kenapa? Karena si bandar lokal pun masih ada di dalam, si foreign pun masih ada di dalam. Secara teori harusnya bisa ya. Apalagi dia harga target utama di sini 134 adalah kalau kata orang shadow sudah terjemput, kalau saya belum ya harus sama body teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk FOIK seperti itu ya, masih ada potensi kenaikan ya teman-teman ya. Tapi hati-hati kalau sudah jebol area 100-nya ya, 100 berapa nih? 100 100 ya, 100 ini. 99 lah teman-teman, asal nggak 101 lah, jangan sampai jebol area situ ya. Karena sudah bisa waspada ke MA 20-nya di sini teman-teman. Tapi kalau melihat dari potensi kenaikannya, si bandar lokal belum jual, si foreign pun belum jual secara signifikan, masih potensi aman gitu kan. Apalagi si LG masuk nih teman-teman ya. Tanggal 26 si LG masuk, untuk foreignnya siapa yang masuk, ada si AK masuk walaupun sedikit. Tapi di sini kan si bandar masih banyak teman-teman nih. Kita cek tanggal 24 ya. Tuh si EXA masih 22.000 ya, AK masih dikit lagi si AK. sorry, sorry. Jadi sudah kelihatan tapi si EXA masih banyak teman-teman ya. Oke. Jadi VFORK sebetulnya masih ada peluang ke harga target utamanya walaupun sudah tertentu sama shadow. Secara teori harusnya sudah kejemput teman-teman, cuma diturunin lagi ya. Jadi nggak saya sempat bahas teman-teman ya. Terus nanti teman-teman ya masih ada potensi kenaikan asal dia tidak jebol area 99 ya. Ya bisa jadi babak keduanya teman-teman, dan masih ada peluang harga lebih lagi teman-teman. Kalau dia jebol teman-teman area sini dengan body ya cenderung akan harganya akan lebih, soalnya si bandar lokal pun sama si kan belum jualan ya. Masih banyak barangnya teman-teman, apalagi bandar pohon itu baru ngambil di harga tingginya di sini. Nah pohon itu baru ngambil di sini teman-teman nih ya, si porsi XA pohon itu masih ngambil di sini, jadi harus ada peluang untuk memaaf harga dan bisa jualan, karena si XA kan belum jual secara signifikan. Secara teorinya begitu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti yang untuk FORK ya. Lanjut ke elit. Nah ini elit baru dibahas lagi nih teman-teman. Dulu elit sampai melejit. Sekarang elit melempem teman-teman ya. Elit melempem. Oke, elit dari Bro Yelzon ya. Elit dong katanya. Dari Benny Santoso ya 315. Elit nuhun sawang suuna bro. Elit sebenarnya masih posisi uptrend ya. Kenapa posisi uptrend? Perhatikan ya. MA 200-nya masih berada di bawah candle. Yang artinya masih posisi uptrend. Step 1 emang step ini sudah kejebol nih teman-teman ya dengan step sini nih. Tapi dia sudah dipantulkan lagi, sudah beberapa hari ini dia tidak mau jatuh dari step yang di sini teman-teman ya. Cenderung bagus nih stepnya di sini nih. Seekor kembar ya. Ini juga jadi seekor kembar. Nah, ini nanti ini jadi tanda kenaikan teman-teman. Di angka 186 ya. Tanda-tanda kenaikannya di mana lagi tanda kenaikan ada sini nih. Di gap sudah ketutup ya. Nah, sini di atas sedikit ya. 191. Nah, ini target sudah tercapai juga di sini teman-teman. Ini target sudah tercapai dengan baik ya. Jadi pas ada kenaikan teman-teman udah pada cuan, harusnya sudah pada cuan sih teman-teman ya di sini ya. Berarti tinggal babak keduanya nih teman-teman. Ini naik, ini babak keduanya teman-teman. Dia turunkan dulu di babak keduanya karena sudah jebol candle yang panjang ini nih. Begini teman-teman, perhatikan MA20 sama MA10-nya. Sementara ini masih berada di atas candle. Pernah dia berada di bawah candle tetapi tidak menghadap ke atas. Artinya potensi penurunan masih akan terjadi bila bila MA10 sama MA20 berada di atas candle. Bagaimana cara pasti dia up? Tunggu sampai betul-betul dia break area 186 dan bisa menembus area 191. Saya bikin target di sini ya, target terkecilnya ya. Target 270925 ya, itu target terkecilnya. Saya pikir sih kalau sudah mencapai 191, CMA10 sudah berada di bawah candle. Lebih baik tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle dan menuju ke atas. Karena si bandar foreign pun sudah mulai ngambil lagi di sini ya. Ini bandar sudah mulai ngambil lagi. Bandar lokal pun sudah ngambil sedikit demi sedikit nih, teman-teman ya. Dia ngambil di harga atasnya karena posisi uptrend. Kita cek elit posisinya seperti apa. Dia pernah menyentuh harga atap, emiten dia up duluan 12 milik fundamental. Jadi targetnya bisa ke harga tengah aja dulu teman-teman, ke angka 202 ya. Cuman di sini ya, di atas sini ya. Sini ada tanda tanda. Nah, ada sini, ada gap kecil teman-teman sini. Nah,
Ya, ada gap kecil di situ teman-teman. Semua saya bikin ada gap juga di situ teman. Berarti harus dilalui nih teman-teman nih. Saya bikin tanda kenaikan agak banyak dikit teman-teman ya. Biar nanti pas dilalui itu enak teman-teman ya. Step 1, step 2 nya sudah lewati cenderung bagus ya. Selama MA10 masih berada di atas candle itu masih ada potensi penurunan. Jadi teman-teman harap sabar aja untuk ambil. Ketika si MA10 sudah mau di bawah candle dan ingat MA10-nya harus menghadap ke atas ya teman-teman ya. Mungkin itu akan jadi kenaikan. Nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu, hanya ke sini aja dulu. 216 dulu. Bila mana 216 di apa namanya di break teman-teman ya. Bahkan bisa kalau harga atas sedikit ya, ada target juga kan di sini nih. Nah, di atasnya teman-teman ya. Baru dia akan melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau hanya sampai level sini, hanya sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Nah, biasanya kalau harga tertinggi tidak bisa dilalui, teman-teman ya, cenderung dia akan turun. Begitupun sama di sini. Kenapa saya bikin target di sini? Karena ada harga tertinggi di sini satu, teman-teman ya. Jadi harus dilalui dan di break, teman-teman ya. Kalau sudah di break yang terkecilnya, saya pikir untuk yang terbesarnya tinggal dilalui aja. Nanti pas ngebreak ada koreksi, tidak boleh melebihi tadi sini. Apa namanya si support ini ya. Karena support adalah sebagai tahanan juga biar menentukan ini step by stepnya sudah dilalui teman-teman ya. Contohnya dia naik terus dia turun tapi tidak melalui cenderung bagus. Ada pantulan nanti sudah bikin step 1, step 2. Oke teman-teman, posisinya masih posisi uptrend dan harga pun masih posisi di tengah ke bawah artinya cenderung murah. Kalau kita lihat dari bawah ya dari angka 70 ini posisinya ke atas. Artinya posisi uptrend teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sementara gitu dulu ya untuk si elit dulu karena MA200 belum dijebol ya, artinya masih posisi uptrend kecuali kalau MA200-nya dijebol ya. Nanti teman-teman ya ngambilnya ya ketika MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Untuk isian sudah mulai bagus baik bandar lokal ataupun foreign dan sempat pun sudah mulai bagus. Kalau sempat sudah mulai bagus begini cenderung baik teman-teman. Oke teman-teman. Baik teman-teman, seperti itu ya. Tunggu sampai betul-betul MA10-nya di bawah candle kembali. Kalau isian sudah mulai bagus teman-teman kalau isian mah ya. Lanjut sudah lanjut ke naik teman-teman. Ini naik kadang-kadang suka ini teman-teman nih. Naik itu sama dengan kata sifat teman-teman. Jadi naik dan WP ya. Kita cek dulu WP-nya, masukin dulu ya. WP sudah ada ya. WP sudah ada, tinggal dibahas aja. Nyangkut di 163 apakah bisa kejemput? Saham naik. Bursa efek sekarang aturannya bikin gerah. Ada emiten baru naik, dikit-dikit kena suspend FCA. Terus tapi beberapa emiten naik ratusan persen dibiarkan. Begitulah teman-teman ya. Bahas saham Ratu. Oh Ratu belum dibahas ya. Oh sorry teman-teman, Ratu ya udah lama ya. Ini kita bahas ya. Ini banyak itu teman. Kita bahas nanti ya teman-teman. Oke Ratu kita sudah masukin dulu ya teman-teman ya. Saya bahas nanti ya. Kita ke WP dulu ya. Ratu sudah lama kita selipkan dulu deh teman-teman, tunggu sebentar ya. Baik kita bahas naik ya teman-teman ya, naik. Kita kasih naik teman-teman ya. Oke naik semakin longsor teman-teman ya. Naik 163 ya. Bahas naik. Ya baik teman-teman naik. Kita cek di situ ya naiknya. Nah teman-teman ya. Naik itu milik fundamental teman-teman. Nanti targetnya baru bikin siklus pertama teman-teman ya. Nanti kita akan lihat siklus keduanya. Ada area harga murah di angka 106 teman-teman ya. Nah ini posisinya teman-teman ya. Kita gedein dulu dikit deh. Ya. Nah perhatikan teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah bikin kemarin yang 141 ya. Nah saya bikin tanda kenaikan lagi di sini. Makanya sudah mulai nyentuh ya MA10-nya nih teman-teman. Tidak kuat hanya turun kembali. Ini masih ada tanda penurunan yang angka 132 ya. 132 itu masih ada tanda penurunannya. Dan kemarin bikin gap up lagi teman-teman ya di sini nih. Ini tanda tanda penurunan juga teman-teman. Ini saya bikin tanda penurunan di situ juga teman-teman ya. Ini posisinya masih posisi turun teman-teman. Kenapa masih posisi turun? Perhatikan MA10 sampai MA20-nya masih posisi ke bawah ya. Ini masih ada potensi penurunan. Yang mudah-mudahan kembali kan di open gap up ya.
Lebih baik dia turun dulu ke bawah pakai candle merah teman-teman sampai ke level 132. Mungkin nunggu 1 hari lagi biar dia up dari 132-nya ya, itu akan lebih baik lagi. Tetapi kalau market ingin berkata lain ya silahkan aja gitu kan, bisa langsung ke kena kenaikan di yang 141 contohnya teman-teman ya. Kita bikin rubah tanggal di sini tanggal 27 ya. Ya, tanggal 27-nya kita gedein karena sudah mulai menjauh teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi untuk naik sementara ini ya sabar dulu teman-teman ya. Teman-teman 163 ya. Apakah bisa kejemput? 163 di mana ya? Di sini ya. Sini ya, area sini 163 ya. 163 158. Jadi potensinya teman lagi posisi turun dulu ya. Jadi nih harga tertinggi sebelumnya 1, 2 teman harga tertinggi sebelumnya dan ini 3 nih. Jadi kalau pengen up ya kita bisa melewati 141 dulu ya. Tunggu dulu teman-teman ya. Tapi kabar bagusnya teman-teman ya si apa namanya? Kabar bagusnya itu si Foren terus ngambil nih teman-teman ya. Nih lihat ya si Foren terus ngambil nih. Nah, nih ya. Kalau kita urut di sini nih perhatikan si Foren itu ngambil jadi sejak tanggal 20 Agustus teman-teman ya. 20 Agustus ya. Jadi penurunan ini ternyata diambil sama Foren teman-teman ya. Dari hari Rabu ya. Ini di sini teman-teman nih. Bandar Foren ngambil ya. Terus kabar baiknya juga di sini si Smart Money sudah mulai masuk nih. Cuman belum tinggi seperti halnya di sini ya. Nanti mungkin ada kenaikan sampai ke level sini nih angka 157 ya. Nah, bila 157 sudah mulai dijebol, saya pikir ke angka selanjutnya bisa teman-teman. Jadi 163 apakah bisa dijemput? Ya, teman-teman ya. Cuma ya teman-teman harus bersabar dulu karena potensi penurunan masih ada ya. Kecuali kalau dia bisa memberi ke area 141 dan lihat nanti arah MA10-nya. Kalau MA10 sudah menghadap ke atas, nanti tandanya di sini dulu nih ya. 15158 dulu, mudah-mudahan bisa kesentuh di sini teman-teman. Mudah-mudahan bisa kesentuh di angka 158-nya. Kenapa? Karena situ adalah harganya itu di sini 158 di bawah daripada harga apa namanya? Harga tertinggi sebelumnya. Nah, biasanya kalau lagi downtrend seperti ini, harga yang ditembus itu tidak ke harga sini dulu tapi ke harga tengahnya dulu. Kecuali harga yang di tengah di sini sudah mulai dijemput atau bisa di break aja teman-teman. Cenderung kita nyari koreksiannya, kalau koreksiannya tidak melebihi koreksian sebelumnya, cenderung dia akan up teman-teman. Begitu ya. Tapi kalau harga mah sudah mulai murah dan teman pun H163 itu boleh di harga murah, teman-teman aman ya. Apakah 163 bisa kejemput? Ya, cuman untuk sekarang ini sabar dulu ya. Kenapa? Karena potensi penurunan masih ada, MA20-nya masih posisi ke bawah dan MA10-nya pun masih posisi ke bawah kecuali di break ya area 141-nya di sini nih. Oke, teman-teman seperti itu ya. Naik masih ada potensi kenaikan? Ya, teman-teman, karena potensi kenaikan ada ketika si bandar Warren ini cenderung ngambil ya. Nah, teman-teman, sampai itu aja dulu ya untuk naik ya. Jadi tunggu dulu dia ngebreak dulu MA10-nya biar MA10-nya berada di bawah kena kembali ya. Selama MA10 masih berada di atas kena atau di tengah ya. Kalau bagi yang baru mau ngambil jangan ngambil dulu ya. 163 tenang aja ya masih bisa kejebot. Saya ketemu target ke angka 157 ya. Karena 163 itu posisinya tidak jauh daripada harga atas sebelumnya, tapi menjadi target nanti untuk kenaikan sementaranya. Oke, teman-teman, seperti itu ya untuk si naik ya. Baru kita sambut Ratu, teman-teman ya. Sekalian saya bahas Ratu ya. Tadi mana Ratu ya? Mana Ratu? Nah, Ratu yang ini ya. Sekalian kita bahas Ratu karena udah 3 hari saya baru lihat teman-teman ya. Dari Bu Anima ya, tuh kan baru ketembus teman-teman Ratu ya. Bursa efek sekarang waktunya bikin gerah, ada emiten baru naik, dikira kena UMA suspensi baca melangsungkan biarkan katanya. Ya benar-benar ya ambigu banget emang peraturan bursa sekarang teman-teman ya. Tapi katanya Menke yang baru tidak akan membuat peraturan yang aneh-aneh katanya. Mudah-mudahan ya. Baik Ratu, teman-teman ya. Ini Ratu belum ada tanda kenaikan atau penurunan yang dijebol teman-teman ya.
masih bermain di level 62 berapa ya, 62 6.300 ke bawah dikit, sama di level 5.700-an teman-teman di bawah sini nih ya. Tapi karena kemarin sudah mulai masuk lagi, sudah mulai bagus, dijebol lagi teman-teman ya. Ini masih ada peluang teman-teman, dia tidak jatuh dari harga supportnya ya. Jangan sampai dia menyentuh harga supportnya ataupun melebihi harga support sini teman-teman ya. Dia bisa gagal nih step keduanya, step 1 kan di sini nih, step kedua bisa gagal ya. Kalau gagal step 2 ya waspadalah teman-teman, bisa ke level 5.500 lagi ya. Karena MA10-nya sekarang sudah berada di atas teman-teman ya, sedangkan MA20 berada di bawah dan masih menuju ke bawah. Kalau pengen up berarti harus ada upaya untuk bisa ngebreak area 6225 lagi teman-teman ya. Tapi tenang aja, saya punya harga di angka 6.300 ya, tanda kenaikannya. Dan posisi sekarang betul lagi posisi turun dulu sebentar teman. Yang penting dia tidak jebol sini ya. Kalau dia jebol area 5.530-an ya, cenderung dia akan turun ke level sini teman-teman, ke angka 5.050 ya. Makanya mudah-mudahan ini ada semacam tarikan lah dari sini ya. Karena saya melihat di sini barang lokal juga masih ada di dalam ya. Ya baru ngebuang, cuman baru masih ada setengahnya barang ya. Kita cek untuk lokalnya siapa yang ngambil. Masih teman kita yang ngambil banyak teman-teman. Oh, tanggal 20 ini betul. Sorry ya. Saya cek dulu ke tanggal sini, tanggal 26 ya. Kita cek domestik masih dikuasai sama teman kita ya, tapi sini GR sudah masuk nih teman-teman ya. Lagi sudah masuk sedikit sama si KI. Untuk foreign masih keluar teman-teman. Tapi kalau foreign kita hitung dari sini masih banyak. Makanya saya pikir ke angka 9.300 sangat mudah sekali kalau foreign masih ada di dalam ya. Pada lokal juga kalau kita ukur teman-teman ya, kalau kita hitung dari tanggal 7 Juli itu masih banyak teman-teman. Dia ada pembuangan terus diambil lagi pembuangan. Yang penting dia pembuangan tidak habis aja teman-teman untuk ambilan yang sini nih. Itu bisa apa lagi. Dan yang penting dia tidak jebol area 5.500. Untuk sekarang lebih baik sabar aja dulu teman-teman ya. Biarkan si candle itu menembus MA10 lagi ya. Kalau sudah menembus MA10 lagi saya pikir kemarin sudah mulai bagus teman-teman ya, sudah mulai golden dihajar lagi teman-teman ya. Akhirnya ya turun lagi, emang si bandar lokasi jualan teman-teman ya. Disusul dengan foreign, tapi mudah-mudahan bisa dijebol ya. Jangan sampai dia jebol area 5.530-an lah teman-teman. Bisa ke bawah nih, bisa ke sini. Tapi kalau masih ditahan aja masih posisi aman ya. Kalau yang mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk lagi ke MA10-nya. Bagi teman-teman yang nyangkut di sini santai aja. Kenapa? Karena target ya di angka 9.300 itu ada gap di situ. Ada target, bukan gap, ada target kenaikan di situ teman-teman. Ya teman-teman, untuk Ratu tenang aja di milik ketokohan teman-teman ya. Ratu kan milik ketokohan jadi aman kalau ketokohan teman-teman ya. Kalau tokohnya bilang naik, naik teman-teman. Di posisi memang sudah mulai mahal teman-teman ya, karena dari tengah ke atas ini milik 67 milik bandar, artinya bandar cenderung memang memberikan istilahnya psikologis lah teman-teman ya. Kadang-kadang psikologisnya ini mau naik nih, udah break nih, set break dikit sudah break nih, diturunin lagi, mau break lagi nih turunin lagi, mau break lagi turunin di up lagi turunin lagi, begitulah teman-teman ya. Akhirnya kita itu kalau yang swing pendek ya mungkin agak khawatir juga teman-teman. Tapi kalau yang swing panjang ya cenderung masih aman-aman aja ya, walaupun teman-teman nyangkut di sini nih ya, resit masih bisa kejemput, tenang aja. Satu, ini milik ketokohan teman-teman ya. Yang kedua ini milik bandar, pasti milik bandar ya. 67 itu pasti milik bandar. Biarkan bandar yang mengelola teman-teman ya. Tapi secara TA lebih baik santai aja dulu teman-teman, jangan ngambil dulu, biarkan si candlenya nyusul MA10 dulu ya, bisa ngebreak dulu area 6275 teman-teman ya. Jangan sampai dia jebol area 5.550 karena bisa jebol ke level sini ya. Lebih baik sabar teman-teman. Ini babak kedua ya. Kan babak pertama, di babak kedua tidak sanggup. Jadi kalau ada sih harusnya jadi babak ketiga di sini gitu kan, tapi nggak sanggup juga teman-teman. Oke teman-teman ya, harap bersabar aja ya. Karena si apa namanya si candlenya masih menuju ke bawah, soalnya teman-teman masih di bawah harga MA sama MA10 sama MA20-nya. Kalau sudah mulai di atas baru kita di sini kan sudah MA10 di bawah karena menuju ke atas kan lumayan kenaikannya. Kalau yang swing pendek gitu teman-teman. Karena sudah dijebol nih teman-teman ya. Si candle panjangnya sudah jebol, jangan lebih baik bersabar aja dulu teman-teman. Karena masih ada potensi penurunan bisa ke level 5.500 teman-teman. Sini ya, punya area sini lah teman-teman.
Makanya di sini kalau ditahan di sini akan cenderung bagus, kalau udah bikin step 1, step 2, step 3 gitu kan. Ya kalau terpaksa dijebolkan ya waspadalah ke level 5.500-an. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Harusnya sih kita nunggu smart money masuk dulu teman-teman ya. Karena setiap smart money masuk terjadi kenaikan teman-teman. Lumayan lah teman. Mungkin nanti bisa ke level 6.250-an. Si Bana Loka masih ada di dalam, Bandar Poren pun sama masih ada di dalam. Jadi potensi kenaikannya masih ada. Oke, untuk selanjutnya ada Pewon, teman. Pewon ya. Pewon dari Mark Pius ya. Bason Pewon, makasih ya. Sama-sama bro. Makasih atas komentarnya. Dari Midnight Madness ya 3706 Pewon katanya. Pawon, Pawon. Nembus MA 200 teman sudah bagus nih. Target saya sudah tersampaikan dengan baik di sini. Tercapai ya. Tercapai dengan baik, saya kecilin aja ya. Oke, udah ya, saya sembunyiin di situ. Oke, saya kasih tanda kenaikan lagi di sini di atasnya dikit. Berarti tanda kenaikan sudah dijemput dan bikin tanda kenaikan yang baru lebih tinggi lagi. Kemarin dia koreksi tapi tidak sudah mulai lepas dari MA 200-nya teman-teman ya. Tapi masih ditahan di MA 20. Artinya posisi kenaikan masih posisi ada. Perhatikan bandar lokal terus ngambil. Forex pun sama terus ngambil. Hanya kembali aja ada sedikit pembuangan, tapi di samping dengan pembuangan lebih banyak pengambilannya. Artinya ini adalah harga psikologis dari seorang bandar teman-teman. Kemana arah penurunannya di sini masih aman nggak? Di sini nih masih aman. Ini kan ada gap ya teman-teman, ada dua gap nih. Saya bikin yang atas, yang bawahnya aja di sini ya. Nah, ini masih posisi aman ya, karena masih dekat dengan MA 20-nya seperti halnya MA 200 masih dekat ya. Jadi itu tanda penurunannya. Cenderung di situ masih aman ketika jatuh ke situ ataupun dipantulkan dari sini. Asal 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 ada pantulan teman maksudnya seperti itu. Sekarang sini sudah jebol nih. Karena yang panjang ini sudah jebol ya. Tapi bagusnya itu dia ngasih tanda kenaikan di angka 398 teman-teman ya. Tanda penurunan saya pindahin ya ke bawah kalau sudah dijebol kemarin. Terus di mana lagi tanda penurunan di sini nih. Nah, semakin banyak tanda penurunan yang saya bikin masih kejebol berarti cenderung akan turun. Tapi kalau tanda penurunannya cenderung dipantulkan, saya pikir situ sudah mulai bagus teman-teman ya. Power sudah mulai bagus kalau mau bertahan di MA 200-nya. Sementara ini perhatikan MA 200-nya masih menuju ke bawah. Tapi bandar lokal sama si Forex sudah mulai ngambil kembali. Bagaimana cara supaya dia up? Harus di break, berarti teman-teman harus mengarahkan MA 200 menuju ke tengah ataupun ke atas sedikit. Karena si MA 20 pun belum bisa menembus MA 200-nya. Kecuali kalau sudah MA 200 sudah ditembus sama MA 20, saya pikir sudah mulai ya. Nanti target selanjutnya di sini teman-teman di angka 430 teman-teman ya. Ini posisinya bagus teman, sebenarnya lokasi masih boleh nih sudah mengambil kembali ya. Artinya isiannya sudah mulai bagus, step 1, step 2, step 3, ya modal kalau sekarang mati jadi step 4 teman-teman ya. Nanti mungkin ada kenaikan sementara kalau harga 398 teman-teman ya. Masih tidak bisa ditembus juga, hanya disentuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali untuk ambil tenaga kembali. Bisa ke level 376. Kalau ada penurunan hanya ditahan di angka 374 masih posisi aman karena masih di angka di MA 20-nya ya. Sedangkan si bandar lokal sama si Forex pun lagi ngambil bagus teman-teman, walaupun kemarin ada penjualan hanya sedikit aja. Kalau yang ngambil kan banyak yang teman-teman kita di atasnya nih, tapi di bawahnya kan ada broker bagus juga gitu kan. Untuk Forex ada ZP sama si BK sudah masuk walaupun si KJT keluar sama si AK, tetapi ZP YU itu bagus teman-teman. Kecuali si BK nih saya tidak suka yang si BK ya. Mungkin si BK besok akan buat shadow teman-teman karena lumayan juga pengambilannya, tidak terlalu besar tapi lumayan lah teman-teman. Oke, untuk Babon cenderung bagus teman-teman, cuman belum bisa uptrendnya. Kenapa? Karena belum bisa ngebreak ataupun belum bisa bertahan di MA 20-nya. Kalau kemarin ditahan di MA 20-nya aja teman-teman. Sorry, MA 200-nya gitu ya. Nah, jadi kalian masih di tahap psikologisnya bandar nih teman-teman. Jadi bandar lokal sama super ngambil banyak tapi diturunkan dari MA 20. Makanya dia harus di break MA 20-nya teman-teman. Ada keberanian kan nih ngambil gitu, 398 dikit ya. Dan 400 aja teman-teman ya.
cenderung dia itu MA 200 saya pikir sudah mulai menghadap ke tengah ya teman-teman. Ya, kuartal 2 itu harga wajar 542 teman-teman. Jadi saya kalau menarikkan ke angka 430 sangat normal sekali gitu ya. Berarti agak di atas sedikit teman. Berarti kalau 500 itu break area tanda kenaikan atau targetnya ya. Jadi masih posisi aman lah teman untuk sekarang. Step 1, step 2, step 3 ya di sini. Di step 4. Kalau ada panduan jadi step 4 di sini. Oke, teman-teman ya, pawon bagus teman-teman ya, untuk isiannya bagus nih, tinggal TA-nya aja nih yang belum bagus ya, belum stabil nih. Ya harus bertahan di MA 200-nya harusnya ya. Oh, ini kan hanya pembuangan fisiologis bandar aja, teman-teman. Karena saya melihat di sini si bandar foreign sampai si bandar lokal akumulasi. Di sini smart money belum ada yang tinggi nih, teman-teman. Belum ada tinggi kembali ya. Perhatikan kalau ada tinggi di sini. Jadi kenaikan lumayan kan setelahnya. Tunggu smart money yang tinggi, mungkin dia akan terjadi kenaikan yang lebih. Nah, di sini teman-teman ya nanti ya targetnya 398. Kalau tidak sanggup menembus 398 cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah di break langsung ke targetnya ke sini teman-teman. Karena sudah melewati harga tertinggi sebelumnya. Juga sudah dijebol teman harga tertinggi sebelumnya ini sudah mulai bagus ya. Tinggal yang di sini aja. Oke teman-teman, pawon bagus ya untuk isiannya hanya tinggal dia itu mampu bertahan di MA 200-nya dan mampu mengarahkan MA 200-nya menuju ke atas biarkan MA 20-nya menembus MA 200. Saya pikir kalau sudah mulai nembus MA 200 sudah bisa menghadap ke depan atau bisa menghadap ke atas. Kalau isian keren. Kita cek untuk pawon posisi di mana. Ya, posisi sudah mantul dari harga murahnya. Kemarin sempat harga termurahnya teman-teman di angka 300-an ya. Sekarang sudah mau di harga murah lebih dikit lah teman. Targetnya jangan jauh-jauh ya. Dia punya standar di sini nih. Di angka 513. Jadi target saya kalau 500 itu sebenarnya emang standarnya di sini teman-teman ya. Jadi kalau dikasih bonus ya bisa ke angka 590, 570. Tapi kalau pengen standarnya udah sini aja. Cukup di harga 500 aja ya. Pas 500 itu cukup teman-teman ya untuk si pawon. Nah standarnya di sini ya. Jadi kalau dikasih ke harga tengah itu bonus teman-teman ya. Begitu teman-teman. Kalau teman ngambil sekarang tepat teman-teman. Kenapa tepat? Karena sudah nggak terlalu jauh dari harga murah lah teman ya. Yang mau dipantulkan ini juga ya. Tambah 200 pun sudah mulai bisa menghadap ke atas ya. Kalau ada sampai ke sini lagi 398 lebih dikit aja teman. Cenderung MA 200 pun bisa menghadap ke tengah gitu ya. Terlebih lagi bandar lokal sama sepan isian. Lanjut NTBK teman-teman ya. NTBK, NTBK, NTBK. Dari Setia Petualang 2384 ya. Nitip NTBK. Terima kasih sehat selalu buat keluarga amin. Makasih ya bro atas doanya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan. Mohon bercerana. Terima kasih. NTBK apakah siap terbang? NTBK siap terbang. Posisinya ini masih melewati MA 220 teman-teman. Nah, hapus dulu ya tanda penurunan 1, 2 nih teman-teman ya. Tanda penurunan sudah dilewati. Per kemarin dia ngasih tanda kenaikan hari ini teman-teman. Kemarin candle merah di sini teman-teman ya. Terus pas hari kemarin tanggal 20 open gap up ya. Bikin si kepala merah di sini lalu diturunkan kembali. Artinya tanda kenaikan ini. Nah, teman-teman perhatikan di sini ya. Ini MA10 sama MA20-nya kan masih menuju ke bawah, teman-teman ya. Jadi potensi penurunannya masih ada ketika MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah. Kecuali kalau dia bisa di break area 61-nya. Di angka 61 saya tidak punya tanda kenaikan, teman-teman sampai ke level sini nih. 63, 61 tidak punya tanda kenaikan, hanya di angka 64. Nah, mungkin apabila sudah di harga 64, saya pikir MA10 sudah menghadap ke atas, teman-teman ya. Mungkin di situ akan ada tanda kenaikan, teman-teman. Ini kan emiten gocapan ya. Ini emiten didowntrendkan belum kembali sejak tahun 2022. Hati-hati di FC kan nih. Di FC kan berlindung di dividen ini. Ini harusnya kan di FC kan yang angka 50 karena berlindung di dividen, teman-teman ya. Jadi angka 50-nya agak hari walaupun 0,0 sekian gitu ya. Tapi dia tidak terjadi FCA ya. Kenapa? Karena dia di bagian dividen, teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Nah, per hari ini ternyata si Polen ngambil nih si AI sama si AK. Cuma sayang banget yang ngambilnya si AI di atasnya ya.
Kalau si AK aja cenderung bagus ini. Jadi si NTBK ini dia lagi diambil sama si Forennya teman. Tapi Bandar Lokal cenderung ngejual dulu nih ya. Jadi si Bandar Lokal ngejual ditampung sama Bandar Foren. Ya. Sebagian mungkin sama teman-teman kita ada nggak? Ya, nah teman kita itu sudah ngambil YP, XL, ya NI, PDGR. Kenapa saya bilang ini yang 4 ini adalah bandar, bukan bandar, teman, karena di sini terlihat jelas ada pembuangan ya. Jadi kalau GR oke lah pada bagian daripada market maker gitu ya. Cuman yang PDN, IXL, YP kadang-kadang dia sebagai market maker juga, tapi kalau di sini dia bagian daripada retail. Kenapa di sini tidak terdeteksi juga ada pengambilan dari smart money teman-teman. Sedangkan di atas pun pembuangan hanya milik seorang bandar ya. Dari si SQ yang menjadi bandarnya CP teman-teman si AJ. MG juga sudah nol nih ya. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk kembali ke MA 10-nya. Atau teman-teman bisa ngambil ketika MA 10 sudah mulai di bawah candle dan menuju ke atas atau sudah ngebreak area 64. Ini emiten yang di downtrendkan. Jadi masih ada peluang ke harga atas teman-teman. NTBK ya. Jadi kalau teman-teman mampu untuk bertahan dan mampu untuk bersabar, ada peluang teman-teman ke harga 134 ya. Ini perhatikan harga tengahnya itu milik bandar 108. Minimal bisa target ke harga tengah di angka 73 atau lepas daripada 73 di angka 80 sama 84. Tapi karena emiten ini downtrendkan, saya pikir kesinilah targetnya 135 ya. Kalau di sesi kategori di sini berapa harga utama target utama sini nih? Ini target utamanya 126 teman-teman. Bisa ke 165 teman-teman. Tapi saya pikir di sini aja lah. Jangan jauh di 126 aja teman-teman. Kalau sudah ngebreak baru kita bicarakan lagi ke atas. Jadi si NTBK ini masih ada peluang bisa di harga up teman-teman ya. Nah si Bandar Lokal kan jualan teman-teman ya. Mudah-mudahan sudah mulai habis nih jualannya ya. Nanti kalau sudah mulai habis mungkin bisa ngambil lagi ya. Karena MA 200 pun masih menuju ke atas. Artinya masih ada peluang uptrend. Tapi untuk saat ini teman-teman ya, karena MA 10-nya, MA 20-nya masih berada di atas candle, potensi penurunan masih ada. Kecuali kalau bisa ngebreak area 64. Jadi, lebih dikit tapi ya, 65 berarti. Cenderung dia akan up bisa ke angka 73 di targetnya di sini. Saya bikin targetnya saya ganti tanggal ya. 27/09/25. Ini target yang saya canangkan untuk yang terdekat. Apakah bisa ke sini, teman-teman? Nih, kemana aja bisa, teman-teman sekarang nggak bisa. Gitu. Ya, karena si Bandar Foreign pun sudah mulai masuk, teman-teman ya. Masih smart money nggak ada ya. Oke, teman-teman tunggu dulu ya. Sampai si NTBK ini masuk dulu ke MA 10-nya. Biarkan dia berjalan di relnya dulu ya, di MA 10-nya dulu. Karena biasanya kalau MA 10 sama MA 20 berada di atas yang itu belum bisa up dulu, teman-teman. Tunggu dulu sampai betul-betul kalau mudah-mudahan sih di up ya. Soalnya sudah mulai ada dorongan, teman. Dorongan dan si Bandar Lokal pun si Bandar Foreign pun sudah mulai ngambil. Nah, mudah-mudahan besok hari Senin ya si Bandar Lokal sudah mulai ngambil. Dia harus bisa ngebreak area 64 dan nanti target terdekatnya di angka 73, tetapi dia emiten yang diorangkan. Saya pikir 165 adalah target ke masa depannya, teman-teman di sini. 165 di sini. Enggak 117 deh teman di sini. 116 ya teman-teman, silahkan sampai sini aja ya. Kalau dia tidak mampu sampai atas untuk menunggunya teman-teman. Nah tenang aja nih milik bandar. Kalau milik bandar ya cenderung akan di up. Ini adalah emiten gocapan teman-teman ya. Jadi suatu saat kalau sudah di up pun dia akan kembali ke gocap lagi. Biasanya seperti itu. Emiten gocapan itu suatu saat pasti ke gocap lagi. Dia teman-teman masih bisa ngumpulin barang di harga gocap, apalagi ini milik bandar teman-teman. Enak kalau milik bandar mah teman-teman ya. Dia tidak tersandung dengan yang namanya fundamental harga wajar teman-teman ya. Harga wajarnya kecil pun dia bisa di up teman-teman ya. Ya teman-teman untuk NTBK seperti itu ya. Target terdekat 73, tapi teman-teman kalau ingin harga sedikit agak luang waktunya, teman-teman bisa sampai ke 165 ataupun di angka 117. Kalau saya menargetkan ke angka 126. Ya, itu untuk si NTBK. Lanjut ada kuas teman-teman ya. Dari Bro Fahmi, jebol ke bawah kah? Kuas. Kuas itu udah kuas ya di sini. Kita cek kuas.
Kita pengen lihat posisinya teman-teman ya. Nah, sama teman, kuas juga ada emiten yang siap di ke atas ini, ke angka 200-an ya. Tapi ini milik bandar nih, milik fundamental teman-teman. Jadi masih terbatas harganya. Ada peluang teman ke harga atas ya, ke angka 200-an. Cuman kalau ini milik fundamental, jadi targetnya jangan tinggi-tinggi teman-teman ya. Ke level 86 kalau enggak ke angka 99, 100 lah teman-teman ya. Ke arah situ ya. Karena ini milik fundamental, tapi masih ada peluang teman-teman emiten ini di up ya. Kenapa? Karena ini emiten yang didowntrendkan. Nah, emiten yang dilongsorkan tahun 2021. Artinya masih ada peluang ke harga atap teman-teman. Kita cek dulu, kita gedein dulu teman-teman. Ini tanda kenaikan di jebol ya, bagus teman-teman ya. Juga saya pindahkan ke depan ya. Tidak ada kemampuan teman-teman ya untuk melewati 75. Artinya kalau sudah ada kemampuan melewati 75 masih cenderung dibawa ke bawah lagi. Dan ketika di sini kan saya tandain di sini kan. Perhatikan 1 2 3 ya, 4 5 6. Tidak mampu menembus 75. Artinya dibawa ke bawah kembali kan. Nah, nanti juga sama teman-teman. Kalau sudah mulai jebol 75 76 lah minimal ya. Walaupun sama candle merah teman-teman, artinya dia sudah mulai ngejebol 75-nya. Nanti bisa walaupun dia turun lagi untuk koreksi, tapi harga sudah berubah ya dari 75 jadi angka 76. Artinya sudah mulai dirubah tanda kenaikannya. Sudah mulai bisa up teman-teman. Begitu teman-teman ya. Kalau dari step sudah mulai bagus teman-teman, step 1, step 2 ya, step 3 nih. Step 3-nya mudah-mudahan tidak dijebol karena sudah mulai disentuh dikit teman-teman ya. Hati-hati dia punya gap nih ya. Ini emiten 50 suatu saat akan ke 50 juga teman-teman ya. MA 200 lagi menuju ke atas, step juga sudah mulai sudah dibangun dengan bagus. Cuman untuk saat ini, teman-teman, untuk saat ini ya, karena MA 10 masih berada di atas candle, MA 20 berada di atas candle, masih ada potensi penurunan. Sampai ke level mana sini? 69. Jangan jebol 69. Karena di sini ada support kan di sini nih. Di 66. Kalau jebol 69, wah 66 teman-teman, karena support ya. Ini kan ada kanal tinggi nih, ya. Kalau secara teori mah teman-teman yang penting dia tidak lepas dari kanal tinggi masih cenderung aman. Kita ditahan di angka 56. Ini masih posisi uptrend. Kenapa? Satu ditahan di kanal tingginya, yang kedua ditahan di MA 200. Cuman ada cumannya. Terlalu dalam gitu kan. Itu doang, terlalu dalam teman-teman ya. Terlalu dalam turun ya. Nah, kalau emiten yang di bawah 100 untuk mengukur psikologis, teman jangan hitung persenannya. Hitunglah tiknya. Contohnya teman-teman nyangkut di angka 75. Nah, sekarang kan dia contohnya bawa ke 58, berarti hitungnya oh saya nyangkut 75 berapa tik sih gitu kan. Jadi kalau sebenarnya kalau di angka 75 sampai maksudnya cuma 2 kali tarikan kan, 1 kali kalau arah nih 1 kali 2 kali, artinya masih ada peluang ya. Apalagi emiten-emiten yang pernah di arah begini suatu saat akan arah lagi teman-teman ya. Sejarah itu akan terulang. Kalau dia sering arah, dia itu pasti arah lagi. Kalau dia sering ARB harusnya teman-teman memahaminya ya. Ketika dia arah terus ARB ya udah emang seperti inilah emitennya gitu teman-teman. Harusnya teman-teman istilahnya memaklumi ya ketika dia naik terus dia turun dalam teman-teman harusnya teman-teman nggak usah khawatir. Karena kenapa? Karena emang emiten ini seperti ini ya, bahkan dibikin shadow tinggi teman-teman ya. Enaknya seperti ini teman-teman ya. Nanti tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di atas di bawah kena kemarin sorry ya. Jadi biarkan dia masuk dulu ke harga 75 teman-teman ya. Nanti kalau 75-nya tidak ada bisa menembus 75, teman di sini cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break 75 ke 76, 78, nah siap-siap bisa ke targetnya yang ada 85 teman-teman. Saya kasih target di sini, kasih tanggalnya berubah ya. Sekarang itu saya akan mengupdate berdasarkan tanggal ya. Jadi waktu saya mau ngupdate, oh ini baru kemarin gitu kan, masih posisi yang sama gitu kan, hanya merebutkan yang ke 75 sama penurun yang ke 69 teman-teman, mungkin seperti itu aja gitu ya. Mana isiannya aja. Oke, kita lihat isiannya. Ketika si bandar lokal jualan di sini teman-teman, artinya si bandar lokal jualan harga tinggi ya. Beli di sini teman-teman jualan harga tinggi kan di arah sini, bisa di arah shadow gitu kan. Dia ngambil lagi kan. Nah, setelah jualan dia ngambil lagi di harga tinggi juga. Dia turun lagi jualan di sini kan, terus ngambil lagi. Artinya mereka itu cenderung ditahan di arah sini teman-teman. Jadi keluar masuk dia mengadakan shadow. Jadi si bandar lokal itu mengadakan shadow untuk keluar masuk. Tetapi kalau kita gabungkan dari tanggal 19 Agustus
ternyata pengambilan barang lokal itu bagus ya, cenderung dia meninggalkan. Ketika dia ngambil, ngejual masih meninggalkan, ambil, ngejual meninggalkan area sini kan. Ambil, jual juga meninggalkan. Artinya cenderung menyisakan barang untuk dijual kembali harga lebih tinggi lagi. Nah, begitu teman-teman. Dan terakhir pun si Maroka itu ngambil tanggal 26. Di sini ada YU, LG, teman-teman walaupun sedikit, teman-teman ya. Ada XA, teman-teman ada BQ, teman-teman walaupun sedikit. Boleh kita gabung, teman-teman dari sini ya. Kita cek dari tanggal 19 Agustus setelah hari kemerdekaan, teman-teman ya. Ternyata Banaloka itu dipimpin sama teman kita ya. Kedua ada SS. Nah, SS adalah bagian daripada Banar juga, KI juga bagian daripada Banar, ada AZ juga, ada XA, ada YU ya. Cuman yang paling banyak itu si SS sama si KI lah lumayan. Tapi dibandingin dengan pengambilan teman kita lebih banyak teman kita. Ya. Apalagi di sini tidak ada terdeteksi sebagai semangat. Jadi teman kita yang ambil lebih banyak. Gitu kan. Oke teman-teman ya, tunggu sampai betul-betul dia itu masuk dulu ke MA 10-nya. Dan bisa ngebreak area 75. Kalau 75 belum bisa di break, teman-teman cenderung dia akan turun kembali. Ya, bisa menjebol area 69. Tapi kalau ditahan di 69 masih posisi aman. Sama 200 masih ke atas kan. Begitu teman-teman ya. Untuk foreign cenderung mengambil dari tanggal 29 Agustusnya nih ya. Untuk foreign kita cek siapa yang nguasain foreign. Kurang begitu familiar ya. Untuk seorang foreign teman-teman ya. Kalau XA lokal mungkin oke lah gitu ya. AK lokal oke lah. Tapi untuk foreign saya belum familiar. Bisa memaaf harga ya teman-teman ya. Kalau si CC ngambil di atas, saya pikir teman-teman CC sudah nguasain di nomor pertama, ya saya pikir ini dia bisa teman-teman. Kalau ini kan masih kecil banget ya untuk jumlah lotnya. Jadi cenderung ya biasa-biasa aja, CC biasa-biasa aja, para rumah tapi biasa-biasa, bukan yang biasa memaaf harga. Biasanya kalau yang suka memaaf harga itu suka di nomor satunya dari pengambilan, biasa seperti itu. Oke teman-teman ya, biarkan dia masuk dulu kayak masuk dulunya. Manfaatin nanti kenaikan bisa angka 75 ataupun nanti ke level 82 di bawahnya lah teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai di break 75 sampai ke 82, saya pikir itu saatnya untuk up bisa ke 85. Dan ingat ini emiten yang dilongsorkan ya. Suatu saat akan ke harga atasnya, tapi karena ini milik fundamental, targetnya kita turunkan dulu bisa ke angka 100 aja atau ke angka 89 atau enggak 85 sini ya. Oke teman-teman, untuk kuas seperti itu ya. Masih uptrend teman-teman ini si kuas itu ya. Ada CAR ya, CARS, CAR. Bascar katanya dari Epicong. Epicong. CAR. Wah, break harga tengah teman-teman. Ini milik fundamental atau sudah ngebreak teman-teman harga tengah. Berarti targetnya sudah selesai harus ini nih. Tapi kita cek ya, emiten yang pernah menjebol harga atap ya. Jadi teman-teman apakah bisa ke sini teman-teman ya? Karena kemarin kan baru bikin siklus di sini teman-teman. Ingat emiten ini gocapan teman-teman ya. Jadi suatu saat dia akan gocap ya. Jadi emiten gocapan itu suatu saat akan gocap ya. Karena memang standarnya di situ teman-teman ya. Tapi ini milik fundamental yang bisa tahu bisa jadi si fundamental bisa dipertahankan seiring dengan perkembangan emiten itu menghasilkan laba yang bagus ya, cenderung tidak akan digocapkan kembali ya gitu kalau dia mencapai harga yang bagus ya. Target saya sudah tercapai dengan baik di sini teman-teman di angka 152. Harusnya sudah selesai ya. Tetapi karena MA 200 yang menuju ke atas, MA 20, MA 10-nya menuju ke atas, masih ada peluang untuk di up. Tanda penurunan tanggal berapa ini? Tanggal 1 ya? Oh ya tanggal 7. Oh, tanggal 17, teman-teman. Saya bikin tanda penurunan di sini, teman-teman. Hati-hati ya kalau sudah jebol sini. Jika tanda penurunan di sini, jangan 136 buat teman-teman biar berhati-hati gitu ya ketika sudah mulai jebol situ. Nah, perhatikan teman-teman, kan ada tanggal yang lebar gini, teman-teman. Tanggal yang lebar ini. Saya bikin tercapai aja dulu teman-teman targetnya ya. Kenapa? Biar saya enak untuk ngasih tanda kenaikan sebelumnya ya. Oke, sebelumnya setelahnya ya. Nah,
Oke, saya bikin tanda kenaikan di sini yang baru, teman-teman. Nah, ini targetnya kemana? Ada nggak? 214 ya. Oke. Begini, teman-teman ya. Kalau nggak begitu ya. Perhatikan teman-teman candle yang panjang ini. Gedein dulu deh, ya. Saya tinggiin. Bila mana candle yang tinggi ini tidak dijebol, cenderung dipertahan minimal adalah pas ini, teman-teman. Di sini. Sisain dikit aja, teman-teman. Kalau ini di angka 138 ya 140 lah. Ya, sisain dikit aja dengan body ya. Cenderung dia masih baik-baik saja. Sampai mana baik-baiknya? Yang kedua, sini. Di angka 137. Kenapa? Satu, di sini ada tanda penurunan. Yang kedua, ditahan di MA 20-nya. Nah, sedikit lah, gitu, agak sedikit di atas sedikit ya. Dan dia masih ditahan di candle panjangnya ini, teman-teman. Ini biasa candle panjang ini kalau bisa dilewati cenderung bahaya atau bisa turun ke bawah. Tapi kalau tidak dilewati cenderung bagus. Perhatikan di sini candle panjang. Tidak dilewati kan? Walaupun misalkan sedikit kan, tapi di up lagi. Cenderung bagus. Perhatikan candle ini, yang tingginya tidak dilewati. Nih, yang tinggi. Cenderung bagus. Jadi setiap candle yang tinggi tidak bisa dilewati cenderung bagus. Tapi kalau sudah mulai di break, pas banget 138-nya hati-hati. Dia bisa turun ke bawah. Ya. Kalau turun pasti ke bawah ya. Dia bisa ke bawah, teman-teman. Hati-hati di situ aja. Ya. Makanya saya tanda penurunan di sini kan masih, kalau masih turun di sini kan masih posisi sudah mulai waspada lah. Kalau sini waspada banget gitu kan, karena sudah jauh daripada MA 200 ya, dan sudah ngejebol si candle panjang ini, teman-teman ya. Nah, yang bagus kali itu ternyata, teman-teman ya, perhatikan bandar foreign-nya dia. Cenderung dia keluar masuk, tetapi dia masih menyisakan barang banyak. Lebih lagi dia sedang ambil dari tanggal 25, perhatikan 25-nya. Terus merangkak naik ke atas, walaupun ada penjualan tapi tidak menghabiskan pembeliannya. Ambil 10 contohnya, ya, jual cuma 8. Ambil 5, jual cuma 3. Artinya menyisakan barang. Ya, mereka ada jualan tapi menyisakan barang. Begitupun dengan bandar lokal. Cenderung dia jualan di atas, di sini kan jualan di atas nih, tapi dia ngambil lagi di atas. Yang paling bagus itu ketika sebuah emiten jualan di atas tapi ngambil lagi di atas. Artinya setiap by step itu dia punya harga, ya. Begitu teman-teman yang bagus itu sih. Jadi sekarang adalah posisi baik, teman-teman, lagi posisi uptrend. Target saya di angka 214. Di atas ada enggak? Nah, sampai 214 aja sudah cukup lah, teman-teman ya. 214 di mana? Nah, di sini ya, area tengah sini, teman-teman. Kebetulan di sini ada kenaikan ya. Jadi saya bikin ke situ bisa, teman-teman. Tapi hati-hati kalau sudah jebol sini ya. Udah waspadalah ini, teman-teman, sudah mulai bisa turun ya. Kalau bandar lokal sama Siwan masih ada. Kita cek untuk tanggal terakhir deh, teman-teman ya. Untuk foreign cenderung dia tidak memerlukan pembelian apa enggak? Pasti adalah ada pembuangan di sini, teman-teman. CC BKAK keluar tapi ZP masuk. Broker ZP, CC, AK, teman-teman. Itu beberapa emiten yang hampir secara sifat sama, teman-teman. Ngumpulin barang, apa harga dan jualan. Saya sangat suka ketika emiten itu, terutama yang di bawah 200, 300 lah, teman-teman ya. Kalau ZP sudah masuk, CC sudah masuk, ataupun AK sudah masuk ya. Cenderung dia ada kemampuan untuk memarap harga ya. Kalau BK cenderung kemampuannya menshadowkan aja, maka saya suka sebel kalau si BK masuk di emiten di bawah 100, si BK lagi masuk, teman-teman. Suka mengacaukan suasana, teman-teman, kalau si BK. Jago scalping soalnya dia, teman-teman. Jangan terkecoh ya sama si BK. Jago scalping dia. Nah, kalau scalping ketika dibawa ke bawah, ngambil tuh, teman-teman, si BK. Pasti dia akan disadowkan dikit ke bawahnya. Ya kalau ke bawah, ngambil aja, teman. Pasti di up sama dia. Dia sebenarnya tidak mengganggu harga kalau dia, cuman ya sebelnya dibikin shadow aja, teman-teman. Begitu, teman-teman ya. Karakter si BK untuk di harga bawah ya. Oke, teman-teman, sekarang masih potensi bagus, masih posisi uptrend. Lanjut ya, ada data, teman-teman. Data. Ini data banyak banget, teman-teman, ini apa namanya? Kata-katanya. Data memang luar biasa, satset katanya. Oh, ini pernyataan ya. Oh, MTDL belum dibahas ya. MTDL ya. MTDL ya. MTDL ya. Data. Ini dulu ini belum pernah ada dibahas lagi data ya.
Saya cek data dulu ya, emiten data dulu. Nanti mungkin emiten yang 50-an saya kasih buat scannernya teman-teman ya, settingan scannernya. Oke, data kena suspend ya. Dari tanggal 28 keluar tanggal 11 September ya. Tidak nyampe 30 hari ya sudah dikeluarin, 2 minggu doang teman-teman ya. Data, kita cek data untuk posisi di mana. Data sudah over ya. Naiknya sudah tinggi dan sudah over teman-teman ya. Sudah menyentuh harga atap. Apabila ingin dilempar, bukan lempar apa, direnggangin lagi teman-teman, si harga atapnya cenderung harus ngebreak teman-teman ya. Berarti dia harus ngebreak area sini kan. Nah, area sini teman-teman. Saya sudah lama nggak ngebahas data, atau harga sudah tinggi teman-teman ya. Saya pun kalau punya duit nggak bakalan beli karena udah tinggi itu, walaupun mau di atap ke atas nggak bakalan saya beli teman. Biarin aja dia ke atas teman-teman ya. Karena harganya saya satu sudah tinggi teman-teman ya. Yang kedua, kalaupun ke atas silahkan aja lah ya. Saya cenderung tidak akan mengejar harga tinggi walaupun ada potensi naik sampai ke angka 8.000 pun tidak akan saya beli. Kenapa ya? Saya berpedoman ya kepada diri saya sendiri. Saya ingin punya beli barang itu di bawah, udah itu aja. Setinggi-tingginya sebuah emiten, teman-teman biarin aja kalau itu sudah tinggi mah. Kalau saya sendiri ya. Kalau teman-teman mau lihat isiannya kita bahas nanti sekarang di sini. Nah, saya sudah ngebahas sampai sini aja nih teman-teman ya. Sudah tercapai ya. Kenapa saya tidak mau masih ada potensi kenaikan, ada teman-teman. Tapi kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri, kalau teman-teman seorang pembaru ya silahkan aja. Bahkan bisa di-up lagi ya teman-teman ya. Cuman saya sendiri, ingat ya saya sendiri. Saya tidak akan membeli emiten yang sudah dari tengah ke atas di sini. Kalau sudah tengah ke atas tidak akan membeli ya. Kenapa? Saya berprinsipnya saya ingin punya harga di bawah. Jadi kalau punya harga di bawah itu, saya cenderung hanya nambah muatan aja, bukan untuk average. Paling turun 5-10% ya, tambah lagi muatan. Terus aja kalau di bawah tambah muatan aja. Tidak berupaya untuk average karena kalau sekali tarik pun dia sudah cuan teman-teman biasanya ya. Karena saya akan mencari harga emiten yang di atas, di bawah cenderung berfundamental baik teman-teman. Oke, hari ini dia tidak istilahnya pendapatannya turun ya. Karena dia milik fundamental, seiring dengan perkembangan usahanya, dia cenderung akan kembali lagi. Begitu teman-teman ya. Kenapa saya suka milih yang biarin dia turun, saya nyicil aja teman-teman ya. Karena pingin saya itu barang itu punya barang di bawah ya untuk cicilan itu ya. Nah, saya ngambil cicil pakai kalau yang di bawah, teman cenderung di bawah gitu ya. Saya cenderung kalau sudah di bawah kan enak teman-teman, teman-teman juga tidak usah istilahnya average lagi. Orang udah di bawah kok gitu kan. Dengan perhitungan contohnya dia kategorinya naik 25%, naik 20%, sama naik 35%. Dengan perhitungan yang penting di rentan kenaikan itu ketika arah dia itu masih bisa kejemput, masih posisi aman. Makanya saya bikin harga standar untuk average itu 20% teman-teman ya. Tunggu EMA 10-nya kan kalau teman-teman mau average gitu kan. Tapi kalau teman-teman beli di bawah cenderung bukan average, tambah muatan aja teman-teman ya. Begitu ya teman-teman. Oke, data nih. Bicara soal data ini harga sudah mulai tinggi banget ya dan baru dibahas lagi. Ini ada support di sini teman-teman ya. Saya bikin support dulu situ ya. Kita kasih warnanya. Kita kasih tanda penurunan juga di sini teman-teman. Yang ke 29 juga saya kasih penurunan ya. Oke, begini teman-teman ya. Dia harganya sudah tinggi. Kalau ingin harga tinggi lagi, sebenarnya sangat mudah sekali. Kenapa? Dia harus bisa nge-break lagi area sini. 5.100 di-break aja lagi. Dan ke 5.500 ataupun ke 6.000, ke 5.800 lah. Cenderung harga ini akan cenderung merenggang lagi. Nah, bila sudah mulai renggang lagi berarti siap untuk di harga lebih tinggi lagi ya. Selagi dia belum bisa harga yang atas ini teman-teman direnggangkan lagi, cenderung masih posisinya mahal. Tetapi kalau sudah mulai direnggangkan lagi area sini teman-teman. Contohnya kan sekarang di area renggangnya itu di angka 46,29 ya PR rasionya. Nah, dia minimal nanti direnggangin ke angka 55 teman-teman ya. Jadi ada space nanti teman-teman. Kalau sudah mulai ada space lagi, sip untuk di harga bisa di-up lagi. Ya catatan ya bisa nge-break dulu kan ada sini. 5150. Untuk sekarang itu yang saya lihat dari data Pundacat. Nah, untuk dari lukisan market maker
Posisi MA masih posisi di atas sini teman-teman, kan di atas ya. Artinya apa? Artinya masih ada potensi penurunan. Sampai mana? Sampai ke level 3770. Bila masih ditahan di angka 3750 lah teman-teman ya. Masih bagus, asal jangan dijebol. Tapi yang paling bagus itu sebelum jatuh ke angka 3750 atau di atas 538 3900 lah teman-teman. Sudah dipantulkan kembali. Nah, itu bagus berarti dia sudah bikin step di sini ya. Sudah bikin step, artinya harga terendah sebelumnya di sini tidak bisa dilewati. Nah, sudah mulai nih teman-teman ya. Tetapi sekarang itu posisinya MA10 sampai MA20 berada di atas. Artinya cenderung masih posisi turun teman-teman. Walaupun MA200 menuju ke atas. Jadi ada koreksian lah teman-teman. Koreksiannya jangan lebih daripada sini. Harus di atasnya kalau ingin bagus. Kalau ingin naik lagi harus di atas teman-teman. Ya kita waspada juga kalau sudah jebol sini kan. Walaupun ada area penurunan di angka 2940 untuk babak keduanya bisa aja terjadi gitu teman-teman. Untuk babak keduanya gitu kan. Tapi biasanya babak kedua itu tidak sampai puncak sini ya. Kalau ya cenderung akan turun. Tapi kalau cenderung akan naik biasanya tidak jatuh dari harga terendah sebelumnya. Karena sekarang dari posisi turun, teman-teman tunggu dulu kalau teman-teman mau ngambil tunggu dulu, jangan ngambil dulu. Kalau saran saya ya, tunggu dulu sampai betul-betul dia itu saya sebelumnya di bawah candle kembali. Nah, mungkin teman-teman bisa ngambil di situ dan upayakan EMA sebelumnya menghadap ke atas. Ketika dia sudah ngebreak lagi area 5100, teman-teman meninggal ke angka 5500, 5800. Cenderung dia akan dibuka lagi nih portal yang atasnya atap ini karena masih ada peluang. Ketika sudah mulai dibuka lagi dan sudah terlihat lebar, berarti dia akan kemungkinan di harga lebih tinggi lagi bisa, teman-teman. Begitu, teman-teman. Tetapi catatan saya, perhatikan teman-teman, bandar foreign lagi jualan dulu di atas, bandar lokal pun jualan di atas. Tapi bandar lokal sudah mulai ngambil di harga atasnya lagi. Nah, tunggu aja sampai betul-betul EMA sebelumnya di bawah candle kembali. Jadi ada kemungkinan naik, iya bisa ke level 5 ribuan. Tapi kalau tidak kuat dengan body, hanya sentuh sama shadow aja cenderung dia akan turun. Maka hati-hati teman di situ. Dan si buy sudah ngasih tanda di sini kan dengan di suspendnya berarti harga sudah mulai tinggi. Ya teman-teman sementara seperti itu dulu ya untuk si data ini harga sudah mulai tinggi, sudah mulai over. Tapi kalau sudah bisa memberikan lagi area 5100-nya mungkin ke 5300, 5500 ya. Cenderung dia akan dibuka lagi portal untuk atapnya. Bisa jadi ini dikosongkan kembali, ada space lagi, bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi dari harga di angka 5000 berapa nih 5100-an. Begitu teman-teman ya. Karena saya melihat di sini ada si bandar lokal sudah mulai ngambil. Walaupun bandar lokal bandar foreign keluar. Ini sudah keluar teman bandar lokal. Hal ini menjadi jebakan, makanya tunggu dulu teman-teman ya, tunggu dulu sampai betul-betul CMA sebelumnya di bawah kanan dan menuju ke atas teman-teman. Begitu teman-teman ya, catatan saya ini harga sudah mulai tinggi, sudah mulai over, jadi hati-hati. Itu aja sama teman-teman ya. Makanya saya bilang kalau emiten yang sudah tinggi begini, walaupun dia ada potensi ke 2 kali lipat pun saya tidak akan ambil. Biarin aja itu menjadi tontonan saya, dan mungkin nanti akan menjadi istilahnya bukan penelitian ya, apa namanya ya. Contoh lah teman-teman, saya akan ngambil, oke, punya emiten seperti ini, diakuisisi sama ini, akan terjadi begini. Nah, ada ray isu di sini atau ada apa, ada aksi apapun teman-teman ya. Ada peluang apa? Nah, teman-teman bisa ngambil di situ ya. Ini menjadi pembelajaran aja kan harga sudah mulai tinggi. Itu pendapat saya tentang data, teman-teman. Terserah sama teman-teman mau dia muka harga berapapun ya. Yang penting saya tidak akan ngambil ketika emiten sudah menghadap sudah berada di tengah ini. Saya berpikiran ketika emiten sudah di tengah ini ke atas, cenderung sudah mahal. Ya. Oke, teman-teman itu ya untuk data. Tapi kalau teman-teman seorang pemberani ya silahkan aja masih ada peluang kok naik ya. Asal teman-teman nanti ambilnya ketika MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Itu orang syaratnya. Nah, saya melihat si potensi kenaikan masih ada ketika MA200 masih menuju ke atas dan bandar lokal sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Ya. Oke, teman-teman seperti itu ya. Karena ada seorang bandar lokalnya ngambil di harga atas gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman mungkin data segitu aja ya. Lanjut ada emiten berikutnya habis data ada BRIS teman-teman. BRIS selama nggak dibahas ya BRIS ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PGO beri sama MDK. Oh, PGO-nya udah belum ya? Oh, nggak sudah deh PGO ya. PGO-nya mah udah ya. Berarti coba beris MDK berarti PGO-nya udah ya. Berarti nggak MDK-nya kan? Nah, kita bahas nanti MDK-nya berarti PGO-nya udah ya. Beris JSMR-nya sudah kalau saya udah masuk di JSMR-nya. JSMR udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Oke, kita bahas untuk BRIS, teman-teman. Bank Syariah dapat kucuran dana nih, teman-teman ya. Tanda penurunan dilewati dengan baik, 1, teman-teman ya. 2, 3, teman-teman ya. Saya hapus aja ya di sini ya, saya pindahkan ke depan ya. Sama aja, teman-teman ya. Kita gedein nih. MA10 sudah mulai di bawah candle tetapi masih menuju ke bawah. Dia masih ada potensi penurunan, ada gap kecil di angka 2650, teman-teman, itu gap kecilnya ya. Ini juga ada gap teman-teman di sini nih ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 1 atau tanggal 9, teman-teman. Terjadi apa tanggal 9, teman? Bisa up begini, teman-teman. Oke, saya gede dulu sebentar ya. Nah, MA10 sudah di bawah candle tetapi menuju ke bawah. Andaikan dia turun, teman-teman, ke level 2650 masih posisi aman ya. Ini masih posisi aman ketika turun ke sini karena ini kan gap ini ya. Kalau turunin nggak jadi masalah, teman-teman. Sampai ke level sini ada gap juga di sini kan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman turun istilahnya ke level sini juga masih posisi aman sebenarnya. Kenapa? Karena si banner lokal pun masih ada di dalam ini ya. Banner foreign pun masih ada di dalam. Cenderung dia jual di harga atas, teman-teman ya. Tapi kalau untuk uptrend, teman-teman ya, untuk uptrend dia sudah mulai turun pamor nih, teman-teman ya. Dia cenderung MA200-nya masih menuju ke bawah, sudah mulai menuju ke bawah. Dan perhatikan nih harga tertinggi belum bisa dilewati, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita garis lurus berarti dari posisi menuju downtrend. Ya. Ini secara kasat mata dan lukisan market makernya lagi downtrend. Bagaimana supaya dia uptrend lagi? Harus bisa ngebreak area 2890 ya. Sini teman-teman. Kemudian dia akan break lagi. Kenapa? Karena harga tertinggi yang sebelumnya sudah mau dilewati, 1, 2, 3, 4, 5 tanda kenaikan. Makanya saya bilang tanda kenaikan itu sangat penting buat saya. Kenapa? Buat step by stepnya sudah mulai dilalui. Oke, teman-teman ya. Ini stepnya, ya emang bikin gap seperti ini, teman-teman. Perhatikan di sini. Sini satu gap, di sini bikin gap kan. Jadi potensi kenaikannya ada, teman-teman. Apalagi sini step 1, step 2 kan jadi step 3 di sini. Jadi dia harus bisa ngebreak dulu nih, teman-teman, area 2900 lah, lebih dikit nah di sini. 2920-an lah, teman-teman ya. Biar dia bisa up dan sudah bisa membelokkan juga MA200-nya. Sementara ini karena posisinya berada di bawah MA200, jadi potensi penurunan masih ada. Makanya kalau ada turun dikit nggak jadi masalah. Asal jangan dijebol area 2490 ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngambil, biarkan dulu si MA10 itu bisa menghadap ke atas dulu ya. Ini kan masih menghadap ke bawah nih, teman-teman. Kemarin sini sudah mulai bagus nih. Di open gap kan diturunin, teman-teman ya. Nah, dia harus bisa melewati sini tanda kenaikan yang berikutnya di angka 2720. Bila dia tidak bisa melewati harga ini dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Ya, cenderung akan turun. Karena saya melihat di sini nih, ya. Dia tidak sanggup melewati harga tertinggi sebelumnya. Jadi kalau harga tertinggi yang ini tidak bisa dilewati, cenderung dia akan turun. Itu ambil tenaga lagi. Dan terbukti di sini, ya, sebelum saya kasih tanda kan, turun lagi untuk ngambil tenaga. Jadi kita biarkan turun ke level 266 ini masuk posisi aman sebenarnya. Karena MA10-nya berada di bawah kanan, cuman belum menuju ke atas saja. Tunggu sampai MA10-nya menghadap ke atas atau dia sudah nge-break area 2720 melewati MA200 yang lebih dikit ya. Menjadikan MA10 itu menghadap ke atas. Apakah ada peluang naik? Ya. Kenapa? Ini banar foreign terus-terusan ngambil. Banar lokal pun terus-terusan ngambil. Antara banar foreign dan banar lokal cenderung sama-sama ngambil. Begitupun ketika ada pembuangan, sama-sama ngebuang. Cuman hari terakhir banar lokal ngebuang, foreign masuk. Ya. 29 juta teman-teman ya. 29 miliar ya si foreign masuk.
terakhir ya, hari Jumat teman-teman ya. Dan smart money pun sudah berkumpul dengan baik, tinggal tunggu smart money yang tinggi-tinggi, maka akan terjadi kenaikan. Ya. Kita lihat posisinya. Nah, posisinya dia belum pernah menyentuh harga atap. Peluang di harga atapnya ada. Ya, jadi tapi target sebelumnya saya menaikkan ke sini dulu kan. Lepas ini ke angka 2.900 dulu teman-teman. Ada juga punya target di sini teman-teman. Nah, ini target saya. Nah, ini kan sudah tercapai, kita bikin lagi tercapai di sini teman. Kenapa saya bikin target di sini? Biar sudah nge-break area harga tertinggi sebelumnya. Dan dipastikan dia akan up teman-teman ya. Kalau ditargetkan di level sini. Tapi dia harus ngejual dulu kan yang area saya bilang itu teman-teman di sini. Bila sudah mulai dilewati 2720 dengan body, cenderung dia akan up. Karena harga sebelumnya sudah mulai dilewati. Ada ketidakmampuan seorang market maker untuk bisa menembus 2720. Buat tidak kemampu, artinya tidak mau teman-teman. Beda ya, tidak mau sama tidak mau. Cenderung ditahan di situ teman-teman. Tapi si mandar foreign itu cenderung ngambil di harga atas, artinya masih ada peluang naik, bahkan ini pun belum pernah menyentuh harga atas. Tapi ingat, si bearish ini sudah bermain di harga mahalnya, teman-teman. Saya masih ingat ketika raih isu, teman-teman, saya punya di harga sini. Teman saya jual lah, teman-teman saya jual di 1.400-an lah. Raih isu 1.400 kalau nggak salah ya. Nah, udah lama teman-teman, tapi saya jual, saya ngambil cuma sedikit doang kok. Nah, sini nih, raih isu ini saya pernah ngambil teman-teman di sini. Tanggal 2022 ya pernah ngambil teman-teman. Cuma nggak saya ngambil sedikit ya udahlah. Secukupnya aja teman-teman ya. Ya walaupun istilahnya secukupnya, yang penting saya pandai bersyukur aja lah teman dengan apa yang didapat. Ya saya cenderung tidak lama-lama teman, sudah kalau sudah cukup ya udahlah gitu ya. Itulah yang saya dapatkan, ya itulah rezeki yang kita dapatkan teman-teman. Ada yang saya juga naruh lama teman-teman ya, naruh lama juga kalau belum nyampe targetnya ya belum saya jual teman-teman. Tapi kalau sudah nyampe target mau dia naik lagi ke atas pun ya udah biarin aja target saya di sini. Saya cenderung bersyukur dengan apa yang didapat. Ya mudah-mudahan dengan rasa syukur itu saya dilebihkan aja gitu teman-teman. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi untuk si BDC ini masih ada potensi kenaikan ya. Karena si foreign pun saya masih bahan lokal terus ngambil. Ya teman-teman yang nyangkut di harga atas santai aja. Kenapa? Karena ini emiten yang berfundamental baik, terus bahan lokal sama si foreign pun cenderung ngambil dan smart money pun sudah mulai ngambil. Secara syarat, secara teori teman-teman harus bisa di up ya. Ya harus bisa melewati area 2720 dulu ya. Tik dikit aja, cenderung dia akan up ya. Karena yang masuk memang sudah di bawah kena tetapi belum menghadap ke atas ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk bearish. Saya cukup sekian dulu teman-teman ya. Karena masih kita bahas lagi untuk emiten MDKA ya. Satu lagi deh MDKA ya. MDKA kita cek MDKA. Punya kita ya ada ya. Berarti yang Bro Esis Yulia sudah tamat ya pembahasannya. MDKA kita cek lagi, berarti tinggal yang punya Sis Mulia aja ya. Oke, MDKA ada pantulan bagus. Tanda penurunan dilewati dengan baik. 1 teman-teman ya. 2 teman-teman ya. 3 teman-teman. 4, 5 teman-teman. 5 tanda penurunan dilewati dengan baik, berarti semua tanda penurunan ketika step by step dari akan cenderung turun. Ya, ada satu lagi. Jadi makanya saya bilang teman-teman, kalau tanda penurunan banyak itu untuk mengukur, oh step 1 udah lebih aman nih. Step 2 agak aman nih. Step 3 aduh mulai tidak aman nih. Step 4 ya turun dah. Tinggal teman-teman melakukan keputusan apa mau ngapain gitu saya gitu kan. Oke, kita kembali lagi ke MDKA. Posisi MA 200 masih berada di bawah candle dan di bawah MA 10 sama MA 20. Artinya masih posisi uptrend. Kita cek MDKA di sini. Nah, teman-teman ya. Posisinya dulu, posisi dari tengah ke bawah masih posisi murah, teman-teman. Tapi tidak ada kemampuan untuk ngebreak area 2750. Apakah saya ngambil tenaga? Iya, teman-teman. Dia harus ngambil tenaga dulu ya. Bagi teman-teman yang nyangkut di atas, sabar aja. Karena ini milik fundamental dan tenang aja. Setiap milik fundamental pasti di up, teman-teman. Pasti di up. Tinggal tunggu aja waktunya pasti di up. Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu. Betul, di sini ada pengambilan, tapi secara MA10 sama MA20
belum memenuhi syarat, ya. Bagaimana syaratnya? Dia harus berada di bawah candle. Jadi kalau berdasarkan hukum MA10, itu masih posisi belum memenuhi syarat untuk bisa ngambil. Kecuali teman-teman spekulasi ya silahkan aja, gitu kan. Tapi kalau syarat MA10 mah belum, teman-teman. Kita cek di sini ya untuk, nah, kecuali teman-teman 15 menitan. Kita cek 15 menitan besar. Kalau 15 menitan sudah memenuhi syarat, ya, karena MA10, MA20 sudah berada di bawah candle dan menuju ke atas. Nanti targetnya dikit kan di sini di angka 2300. Ya, dia harus bisa nge-break kan kalau pengen up harus nge-break MA200 di sini kan. Di angka 2380 ya. Kalau dia kan uptrend teman-teman begitu. Makanya tanda kenaikan saya bikin banyak sengaja nih. Biar setiap step by stepnya itu dilewati dengan bagi teman-teman mudah. Oke, tanda kenaikan 1 aman. Tanda kenaikan 2 aman, 3 aman udah. Tinggal ayo udahlah saya cukup take profit aja udah teman-teman. Beres kan teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang suka swing pendek atau scalping, kalau 15 menitan sudah memenuhi syarat untuk ngambil. Tetapi kalau teman-teman untuk day trade-nya atau swing agak panjang dikit belum. Kenapa belum? Belum masuk ke MA10-nya. Tunggu dulu sampai MA10-nya masuk. Nanti MA10 di bawah kena menuju ke atas. Karena untuk 15 menitan mah jarak pendek, teman-teman ya bisa jadi scalping, teman-teman ya. Atau enggak BPJS gitu kan. Nah, targetnya jangan tunggu tinggi sini ke angka 2290. Bila 2290 hanya ditempuh sama shadow aja, cenderung dia akan turun. Kenapa? Karena di sini bikin open gap nih. Kalau open gap seperti ini tuh artinya tanda penurunan. Artinya ke sini itu ada potensi untuk turun kembali. Terlebih lagi MA10 sama MA20 masih menuju ke bawah. Ya, kecuali kalau nanti MA10 biarkan dulu masuk, teman-teman MA10-nya, biarkan MA10-nya di bawah kena dan menuju ke atas. Ya, seperti teman-teman. Tapi untuk 15 menitan, teman-teman bisa masuk kan untuk scalping jangka pendek, teman-teman ya. Jadi dia bisa masuk atau ke harga 2300 kan di sini nih. Kalau kita cek kan 15 menitan masih bagus, ini bagus banget teman-teman. Ini 15 menitan bagus banget. Nah, ini targetnya bisa ke 2300 atau ke sini nih 2400 pas MA 200-nya. Untuk 15 menitan ingat ya, ini 15 menitan nih. Ya. Beda kan dengan yang day trade-nya di sini kan. Ini untuk swing agak lumayan lama teman-teman. Jadi cenderung kalau untuk day trade itu santai teman-teman. Saya kan pakai day trade jadi santai. Ya, kalau yang untuk swing mah langsung aja 15 menitan ketika sudah masuk itu masuk aja teman-teman. Cenderung bagus. Apalagi di sini terlihat jelas si Bandar Poren masuk sejak tanggal 4 September. Jadi 1 bulan ini 1 bulan kurang 3 hari lagi dan lebih 3 hari ya berarti sekitar berapa hari teman-teman ya. Sekitar 3 mingguan ya si Poren itu ngambil terus. Bahkan terakhir pun masih ngambil. Ya, di situ 17,4 miliar. Poren sudah ngambil 17,4 miliar. Di sini ada Porennya ada PD, AKZ, PYU. Ini AKZ, PYU kan broker bagus teman-teman. Jadi kemungkinan bisa di-up-nya ada. Apalagi ini milik bandar, udah aman milik bandar teman-teman. Ini juga sudah bikin step 1, step 2, cuman step 3-nya gagal, jadi bikin step 3-nya di sini ya, karena sudah mulai ada pantulan. Biarkan dia masuk dulu ke MA10. Itu kalau untuk day trade, tapi kalau untuk swing pendek banget ya atau enggak scalping sudah mulai bisa masuk. Tapi time frame-nya diganti ke 15 menit, teman-teman ya. Oke, untuk MDK seperti itu ya. Ini posisinya posisi untuk day trade, teman-teman ya. Jadi masih ada potensi penurunan. Tetapi karena saya melihat MA10-nya menghadap ke bawah, teman-teman. Tapi untuk isian sudah mulai bagus ya. Makanya tunggu dulu sampai batu-batu MA10 di bawah dan menuju ke atas. Itu syaratnya. Nah, apabila dia tidak mampu melewati harga sini, teman-teman, di angka 2540, cenderung dia akan turun ya. Contohnya di situ sama shadow wajah, gitu. Cenderung akan turun. Tapi kalau sudah mulai di break, saya pastikan dia akan mencapai harga targetnya di angka 3000. Saya bikin tanda kenaikan di sini aja ya, target di sini ya. Yang terdekatnya saya bikin target di sini. Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi untuk MDK seperti itu. Kalau untuk 15 menitan masih bagus, bagus banget malah. Tapi untuk day trade lebih baik tunggu dulu sampai MA10 menuju ke atas.
Masih posisi uptrend kok teman-teman, EMA 200 masih menuju ke tengah ya, dan masih posisinya di bawah candle, di bawah EMA 10 sama EMA 24-nya masih posisi bagus. Bahan badar Korenmo sudah ngambil banyak teman di sini nih. Belum jualan terlalu. Cuma bandar lokalnya aja nih yang jualan terus, tapi bandar lokal sudah mulai ngambil nih tanggal 26 ya. Bandar lokal sudah ngambil tanggal 26. Ada SS bagus ya, SS bagus ya. Untuk lokal SS itu bagus, RX lokalnya bagus ya. Teman kita sudah ngambil, ada YB juga, ada KZ juga. Tapi kalau YB bagusnya itu di harga 100 ke bawah teman-teman, itu bagus. YJ, YB itu bagus, itu di bawah 200 dan 300 ataupun di bawah 100 ke bawah itu bagus teman-teman ya. Kalau di atas 1000 2000 harga teman-teman ya, sebelum melihat performanya teman-teman. Oke teman-teman ya, tapi kalau YJ sama CYB sih cenderung suka juga kan dipakai di market maker untuk WI juga gitu kan. Oke teman-teman ya, untuk MDK kabarnya seperti itu dulu ya. Bagi teman-teman yang di atas sabar aja dan santai aja. Kenapa santai? Badar lokal, badar foreign cenderung akumulasi gitu kan. Terus ini juga milik bandar, udah aman teman-teman. Dari situ aja udah ketahuan teman-teman ya. Oke teman-teman ya, seperti itu ya. Yang hati-hati itu ketika dia sudah tembus ini MA 200 cenderung dia akan ngejebol sini. Kalau sini sudah bagus teman-teman ya. Berarti tidak jebol sini area sini. Ini support kan di angka 179 itu support ya. Jangan sampai jebol support aja. Harus sisain dikit yang minimal di sinilah di angka 189 masih aman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya berikan teman-teman untuk malam hari ini. Selamat weekend teman-teman ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan ciao.